Горит в сердцах у нас любовь тебе родимой, идем мы смертную за честь родной страны. Бывают города, охваченные дымом, гремит в сильных лесах суровый бог войны. Артиллеристы стали на приказ, артиллеристы зовет отчизна нас, и сотен тысяч батарей за слезы наши материт за нашу родину. Огонь, огонь! Узнай, родная мать, узнай, жена подруга, узнай, далекий волк, вся моя семья, что бьет и жжет врага, стальная наша вьюга, что боль мы несем, родимые края. Артиллеристы ставим нам приказ, артиллеристы зовет отчизна нас, и сотен тысяч батарей за слезы наши материт за нашу родину. Огонь, огонь! Uni Soviet adalah sebuah wilayah bekas Kekaisaran Eurasia Utara, 1917 atau 1922 sampai dengan 1991, yang membentang dari Laut Baltik dan Laut Hitam hingga Samudra Pasifik dan, pada tahun-tahun terakhirnya, terdiri dari 15 Republik Sosialis Soviet, SSR Armenia, Azerbaijan, Belarusia, sekarang Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, sekarang Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldavia, sekarang Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Ibu kotanya adalah Moskow, yang saat itu dan sampai sekarang menjadi ibu kota Rusia. Militer, Uni Soviet memiliki militer kekuatan tetap terbesar di dunia. Dari tahun 1947 hingga 1991, Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam Perang Dingin, sebuah perjuangan antara dua negara adidaya untuk supremasi militer. Ketegangan antara kedua negara menjadi latar belakang pembentukan Badan Intelijen Pertahanan pada tahun 1961 dan memberikan pengaruh besar pada 3 dekade pertama badan tersebut. Hal ini tidak pernah lebih menonjol daripada pada tahun 1981, ketika halaman laporan intelijen terkait Uni Soviet dirilis. Ekonomi, Uni Soviet memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia. Pemerintah mengendalikan ekonomi melalui rencana 5 tahun. Uni Soviet merupakan produsen utama sumber daya energi, seperti minyak dan gas alam. Persenjataan nuklir, Uni Soviet memiliki persenjataan senjata nuklir terbesar di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Soviet adalah anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa dan salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Daratan, Uni Soviet menempati hampir 1/6 permukaan daratan bumi. Pengaruh, Uni Soviet memengaruhi banyak negara di Eropa Timur, yang kemudian dikenal sebagai Blok Timur. Uni Soviet menyatukan negara-negara ini dengan Pakta Warsawa, sebuah pakta pertahanan bersama. Uni Soviet adalah negara komunis pertama di dunia, dan mulai berkuasa pada tahun 1920-an dan 1930-an. Negara ini merupakan pemain kunci dalam Perang Dunia II, membantu mengalahkan Nazi Jerman. Setelah perang, Uni Soviet dan Amerika Serikat memasuki Perang Dingin. Uni Soviet runtuh pada tahun 1991.
kondisi Indonesia saat itu dan seberapa baik hubungan antara Uni Soviet dan Indonesia menjelang dan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan munculnya Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan Organisasi Pertahanan Militer NATO, serta Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan organisasi pertahanannya yaitu Pakta Warsawa tersebut. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap ialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Persahabatan antara Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, sudah dikenal luas. Keduanya menggambarkan hangatnya hubungan Jakarta dan Moskow. Indonesia adalah pihak yang paling diuntungkan. Khrushchev banyak membantu Indonesia, mulai dari militer hingga pembangunan. Berkat kedekatan keduanya, Indonesia pun memiliki pesawat kepresidenan pertama yang dikenal dengan nama Dolok Marimbang. Keduanya secara konsisten menentang kolonialisme dan imperialisme. Kedekatan Soekarno-Khrushchev sudah terjalin sejak lama. Bahkan, sejak Khrushchev masih menjadi pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet, 1953 hingga 1954, ia belum menjadi Perdana Menteri Uni Soviet. Dari kedekatan tersebut Indonesia mendapat hadiah dari Uni Soviet berupa pesawat Ilyushin Il-14. Upacara serah terima pesawat dilakukan di lapangan terbang Pangkalan Militer Udara Halim Perdana Kusuma pada 24 Januari 1957. Kemudian, Soekarno mempercayakan perawatan pesawat tersebut kepada Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Laksamana Besar Udara Versinin, Panglima Angkatan Udara merangkap Wakil Menteri Pertahanan Uni Soviet bersama rombongannya mendarat dengan selamat di Lapangan Udara Internasional Kemayoran, Jakarta pada tanggal 20 Juni 1962 sebagai tamu Menteri KSAU Laksamana Muda Udara Omar Dhani. Beliau dan rombongan disambut oleh para menteri serta pejabat militer dan sipil setempat. Dalam suatu wawancara dengan para wartawan ibu kota, Laksamana Besar Udara Versinin mengatakan bahwa kedatangannya di Indonesia adalah atas undangan Menteri KSAU Laksamana Muda Udara Omar Dhani dan Menteri Kasat Jenderal Nasution. Moskow juga mulai mempersenjatai Angkatan Bersenjata Indonesia. Dari akhir 1950-an hingga akhir masa kepemimpinan Soekarno pada 1966, Uni Soviet telah memasok Indonesia dengan 1 kapal penjelajah, 14 kapal perusak, 8 kapal patroli anti kapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom. Aktivitas militer Indonesia terus meningkat di wilayah yang dipersengketakan ini sampai pertengahan tahun 1962. AURI mulai beroperasi dari pangkalan di pulau-pulau sekitar Irian Barat dan pesawat pengebom Tupolev Tu-16 yang dikirim Soviet, lengkap dengan misil anti kapal AS-1 Kenel KS-1 Kome, dikerahkan untuk mengantisipasi serangan kapal HNLMS Karel Doorman milik Belanda. Kekuatan utama Indonesia adalah salah satu kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Soviet dari kelas Sverdlov. Kapal perang itu memiliki 12 meriam raksasa kaliber 6 inci. Setelah tiba di Indonesia, kapal ini berganti nama menjadi KRI Irian 201. Situasi benar-benar berubah ketika Indonesia dipersenjatai oleh Soviet, kata Van den Hengel. Belanda sudah kalah perang dengan rakyat Indonesia dan tidak siap untuk berurusan dengan tentara Indonesia yang dilengkapi dengan senjata modern. Dengan dukungan persenjataan Soviet, Indonesia memulai kebijakan konfrontasi dengan Belanda pada tahun 1960. Ini menjadi momen berakhirnya kekuasaan Belanda di Irian Barat, kata Van den Hengel. Selain ingin menghindari konfrontasi langsung dengan Uni Soviet, Amerika Serikat tidak ingin terlihat bahwa negaranya tampak mendukung penjajah Eropa melawan negara dunia ketiga yang baru merdeka. Indonesia sadar bahwa perjuangan tidak cukup hanya dengan mengandalkan jalur diplomasi. Oleh karena itu, Indonesia kemudian mulai membangun angkatan perang sejak tahun 1958 dengan membeli sejumlah perlengkapan militer seperti kapal perang dan pesawat terbang dari Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia.
Indonesia juga mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat pada 1959, namun gagal. Akhirnya, pada 1961, Jenderal Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dolar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Sejumlah perlengkapan senjata yang dibeli ialah sebagai berikut. (41 helikopter Mi-4), 9 helikopter Mi-6, 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 2 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan 1 buah kapal penjelajah kelas Sverdlov. 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh Tu-16, 12 pesawat Tu-16 versi maritim, lengkap dengan rudal AS-1 Canal, 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan Avia 14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B, dan 10 jenis C-130 Hercules buatan Amerika. Nama Indonesia dan Bung Karno pada khususnya sangat dihargai di beberapa negara bagian Uni Soviet, salah satunya adalah negara Uzbekistan. Di bekas negara pecahan Uni Soviet yaitu Uzbekistan, nama Presiden Soekarno sangat dihormati. Jika orang Muslim Indonesia datang berkunjung ke Uzbekistan untuk mengunjungi makam Imam Bukhari, maka akan diberi keistimewaan pengurus masjid dan kebanyakan umat Muslim di Uzbekistan sangat hormat kepada orang-orang Indonesia. Maka makam Imam Bukhari selalu ditutup untuk umum. Namun bila ada orang Indonesia yang datang untuk berziarah dengan senang hati, mereka akan mempersilahkannya untuk masuk ruangan tempat makam Imam Bukhari berada. Perlakuan istimewa ini adalah berkat jasa Bung Karno. Ada cerita unik soal Presiden Soekarno, Rusia, dan para pemimpin Kremlin. Banyak sumber yang mengatakan Soekarno lah yang menemukan makam perawi hadits terkenal Imam Bukhari. Ceritanya, sekitar tahun 1961 pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev mengundang Soekarno datang ke Moskow. Dia ingin memperlihatkan kepada Amerika Serikat kalau Indonesia berada di belakang blok timur. Saat itu dunia memang sedang memanas antar persaingan negara blok barat Amerika Serikat dan sekutunya melawan Uni Soviet. Soekarno pun menghadapi dilema, dia tidak ingin menunjukkan kalau Indonesia bisa diatur Soviet. Maka Soekarno pun membuat strategi dalam buku Total Bung Karno karya Rosso. Deras diceritakan bahwa Bung Karno tidak mau begitu saja datang ke Moskow. Bung Karno tahu kalau Indonesia terjebak, yang paling rugi dan menderita adalah rakyat Indonesia. Bung Karno tidak mau membawa Indonesia ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bung Karno juga tidak mau Indonesia dipermainkan oleh negara manapun, maka Bung Karno mengajukan syarat dan dialog pun terjadi antara Bung Karno dan Khrushchev. Saya mau datang ke Moskow dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi, tidak boleh tidak, kata Bung Karno. Khrushchev pun balik bertanya, apa syarat yang Paduka Presiden ajukan? Bung Karno menjawab, ditemukan makam Imam Bukhari, saya ingin menziarahinya. Tentu saja Khrushchev yang komunis tulen pun sangat bingung. Siapa Imam Bukhari? Pikirnya. Khrushchev segera memerintahkan pasukan elitnya untuk menemukan makam yang dimaksud. Ternyata hasilnya nihil. Khrushchev kembali menghubungi Bung Karno. Maaf Paduka Presiden, kami tidak menemukan makam orang yang Paduka cari, apa Anda berkenan mengganti syarat Anda? Bung Karno pun tersenyum sinis mendengar kabar tersebut. Kemudian Bung Karno berkata, dia sudah saya urungkan niat untuk negara Anda. Mendengar pernyataan Bung Karno tersebut sontak membuat kuping Khrushchev panas memerah. Kalimat singkat Bung Karno ini membuat Khrushchev kecewa. Khrushchev kembali memberitahukan orang nomor satunya untuk memecahkan masalah ini. Akhirnya,
Setelah melalui penelusuran yang teliti serta mengumpulkan informasi dari orang-orang tua Muslim di sekitar Samarkand, akhirnya makam Imam Besar kelahiran kota Bukhara tahun 810 Masehi itu ditemukan. Imam Bukhari yang memiliki jasa begitu besar bagi agama dan umat Muslim itu dimakamkan di Samarkand pada tahun 870 Masehi. Makamnya ditemukan dalam kondisi rusak tak terawat berada di ladang kapas yang jauh dari jangkauan masyarakat. Namun betapa kagetnya Soekarno ketika mendapatkan berita bahwa makam itu dalam kondisi yang tidak layak. Khrushchev meminta agar makam itu dibersihkan dan dipugar sebaik mungkin. Selesai renovasi, Khrushchev kembali menghubungi Bung Karno. Intinya, misi pencarian makam Imam Bukhari telah berhasil. Sambil tersenyum Bung Karno mengatakan, "Baik, saya akan datang ke negara Anda." Akhirnya setelah sebulan sejak penemuan dan pemugaran makam tersebut, Soekarno bersedia berkunjung ke Soviet dengan naik kereta api. Soekarno tiba di kota Samarkand pada tanggal 12 Juni 1961. Ribuan orang menyambut kehadirannya di sepanjang jalan. Penduduk menyambutnya dengan meneriakkan nama Indonesia dan Soekarno sambil mengibarkan bendera merah putih. Bahkan sehari sebelumnya puluhan ribu orang juga menyambut kehadiran pemimpin besar revolusi Indonesia ini di kota Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Indonesia adalah satu-satunya negara yang hingga kini sangat dihormati oleh penduduk Uzbekistan dan Samarkand pada khususnya. Sejak Bung Karno tiba pada malam hari, beliau langsung membaca Al-Quran sampai pagi hingga beliau tidak tidur. Saat ditemukan makam dalam kondisi tidak terurus, Soekarno meminta pemerintah Uni Soviet agar segera memperbaikinya. Ia bahkan sempat menawarkan agar makam dipindahkan ke Indonesia apabila Uni Soviet tidak mampu merawat dan menjaga makam tersebut dengan imbalan emas seberat makam Imam Bukhari akan diberikan sebagai gantinya. Versi lain yang berkembang di Uzbekistan menyebutkan berkat Soekarno, makam Imam Bukhari dipugar besar-besaran. Dulunya makam itu tidak terlihat kemegahannya, tetapi jelang ziarah Soekarno, makam dibersihkan dan direnovasi hingga tampak megah. Sejak saat itu, pihak Barat pun menilai kunjungan Soekarno ke Moskow tak hanya untuk urusan politik, melainkan juga ziarah, dan hal ini juga menunjukkan kepada mata dunia bahwa Indonesia tidak bisa diatur. Nah, untuk saudara-saudaraku, banggalah bahwa engkau bagian dari bangsa Indonesia. Sejarah telah banyak membuktikan di mata dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang sangat disegani bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan di Nusantara. Salam.